إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخيرته من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sekarang sedang berada di salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Dzulqa'dah. Jika selesai bulan Dzulqa'dah, kita akan masuk pada bulan Dzulhijjah. Juga bulan Dzulhijjah adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita masuk pada bulan Muharram, demikian pula bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beberapa bulan berikutnya, dan akhirnya sampai pada bulan Rajab, maka bulan Rajab pun adalah bulan yang diagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 12 hari di mana Allah ciptakan bumi dan langit. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan, dan 4 bulan ini adalah yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Pertama adalah Rasulullah SAW menafsirkan, kata Rasulullah SAW, yang dimaksud dengan 4 bulan yang diharamkan oleh Allah adalah salasatun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, dan 1 terpisah, kata beliau, Rajab Mudhar. Jamaah sekalian, subhanallah, Allah menetapkan ribuan tahun yang lalu bahwa 1 tahun itu 12 bulan, dan ini adalah keajaiban Al-Quran. Tidak ada sampai hari ini mengatakan bahwa 1 tahun isinya 13 bulan, mesti 12 bulan. Walaupun kaum muslimin kurang menghidupkan identitas penanggalan kalender mereka, yaitu menggunakan takwimun hijriyun, penanggalan hijriyah. Mereka lebih menempel, mudah terbiasa dengan bulan Nasrani, bulan Masehi, namanya juga Masehi, Al-Masih, dan dia adalah Nasrani. Kalau kaum muslimin mau berpikir, sebenarnya menggunakan penanggalan Nasrani bagian daripada tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang kafir. Karena seharusnya kaum muslimin menggunakan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah dan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun. Sementara penanggalan ini ditetapkan oleh Al-Khulafa'ur Rasyidun, jelasnya adalah Umar ibnul Khattab. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati, hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Rasulullah SAW, dan peganglah sunnahnya para khulafa ar-rasyidun yang mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tahu mereka itu adalah Abu Bakrin As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan,
dan Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim ajmain, yang menetapkan bahwa penanggalan kita kaum muslimin adalah penanggalan hijriyah, hasil musyawarah yang kemudian ditetapkan oleh Umar bin Khattab sebagai identitas. Kaum muslimin perlu penghitungan hari dan bulan serta tahun, maka hitunglah dengan hijriyah. Kenapa kaum muslimin menggunakan Masehi? Ini bukti bahwa kita adalah mengekor dan tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ini adalah catatan yang kedua. Setelah mencatat bahwa mukjizat Al-Qur'an membuktikan bahwa firman Allah benar, hitungan bulan dalam satu tahun adalah 12. Berikutnya yang kedua adalah bahwa kita disinggung, kenapa kita mengikuti kalendernya orang Nasrani, padahal kaum muslimin punya kalender, yaitu takwimun hijriyun, tahun hijriyah. Kaum muslimin tidak hafal bilangan satu persatu daripada bulan-bulan hijriyah. Tetapi kalau sudah bulan gajian, bulan Masehi, mereka adalah sangat hafal. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah renungan yang kedua. Yang ketiga adalah kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendolimi, menganiaya diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Menurut Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwa kata beliau, jika seseorang berbuat dosa pada bulan-bulan 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka dosanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika ada orang yang beramal saleh, beramal kebajikan pada 4 bulan yang saya maksud dan saya katakan tadi, kata beliau, orang itu pun berhak untuk dilipat gandakan pula pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berkenaan dengan ini, setiap kita menyadari bahwa sekarang bulan Dzulqa'dah, besok bulan Dzulhijjah, besok lagi bulan Muharram. Jangan berbuat aniaya terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Jangan lewatkan kesempatan beramal soleh kita, belum tentu hari esok kita panjang umur. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan menzalimi diri itu adalah dia meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan justru mengerjakan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak sedikit kaum muslimin sampai hari ini masih doyan, bahkan sadar meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, salat. Tidak sedikit kaum muslimin yang salatnya baru sadar tentang salat Idul Fitri dan Idul Adha saja. Di luar itu tidak salat. Lebih bagus lagi, ada orang yang salatnya 1 Jumat sekali dan tidak 5 waktu. Lebih bagus lagi, ada orang yang sehari sholatnya 3 waktu saja. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib atau isya. Lalu yang lainnya dia bilang capek atau ngantuk. Dan paling benar adalah mereka yang lengkap sholatnya 5 waktu plus Jumat plus sholat-sholat yang lain. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, laki-laki bukan sekedar sholat, tetapi laki-laki adalah sholatnya di masjid. Kata Rasulullah SAW bahwa orang yang tidak sholat hukumnya kafir. Kata beliau alaihi salatu wassalam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Ikatan perjanjian, perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Maka barang siapa, kata Rasul, yang meninggalkan salat, berarti orang tersebut faqad, sungguh, kafara, telah kafir.
Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, tidak sedikit mereka mengaku muslim padahal dia menurut Rasul kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu jangan dolimi diri kita sendiri. Allah begitu sayang, begitu rahmat kepada kita sekalian. Bayangkan nikmat Allah yang mana yang akan kita kafiri. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'matan maghbunun fihima katsirum minan nas. Ada dua nikmat kebanyakan manusia tertipu, lalai, tidak bisa mengisi hidup melalui dua nikmat itu. Kata Rasul, yang pertama adalah as-sihhatu, sehat. Yang kedua al-farahu, sempat. Mentang-mentang sehat, dia mumpung lalu berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia lalai. Padahal kalau dia sakit baru tahu bahwa sehat itu berharga sekali. Sempat, mentang-mentang masih muda, mentang-mentang masih perkasa, dia lalai, dia lupa, dia tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sadar kalau saja dia sudah tidak sempat, maka sesungguhnya dia baru sadar ternyata berharga kesempatan itu. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, Allah beri kita umur, dan umur itu pada kita sekalian adalah gratis. Kita tidak berupaya apa-apa, Allah ngasih pada kita umur. Sehat, Allah beri pada kita dengan gratis. Semuanya adalah kalau kita gunakan justru berbalik pahala kepada kita sekalian. Tetapi tidak sedikit daripada kaum muslimin justru jangankan yang sunnah, yang wajib malah mereka melanggar. Itu contoh, misalnya masalah salat, harusnya dikerjakan malah ditinggalkan. Haji misalnya, sebentar lagi ada orang-orang dari saudara-saudara kita menunaikan ibadah haji. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang justru harusnya tidak boleh ngutang menunaikan ibadah haji itu, berarti orang itu belum mampu. Tetapi berapa banyak orang menunaikan haji dengan berhutang. Sebaliknya, orang itu sudah mampu tetapi malah dia tidak haji, alasannya belum mendapat panggilan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, unik. Yang seharusnya menunaikan dia mengatakan belum dipanggil, yang seharusnya belum dapat panggilan malah dia berhutang. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu lagi saya ingatkan berkaitan dengan masalah Idul Adha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mendapati dirinya lapang rizki lalu dia tidak berkurban, kata Rasul, jangan orang itu mendekati tempat sholat kami. Murka Rasulullah SAW. Karena itu siapa diantara kita hitung-hitung hartanya, siapa yang mampu untuk berkurban, berkurbanlah, jangan bakhil untuk diri sendiri. Allah tidak butuh daging kurban, Allah tidak butuh kulit dari hewan kurban. Allah hanya menerima takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu bilah. Beberapa contoh dari bilah pertama, harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Harusnya jangan dikerjakan, harusnya dihindari, harusnya tidak boleh dekat-dekat, malah dikerjakan. Misalnya bagi istri-istri kita, anak perempuan kita, mereka harusnya adalah menutupi aurat, jangan telanjangan. Bagi kita bangsa Indonesia bermadhab Syafi'i, madhab Syafi'i itu sangat ketat dalam aurat, mengatakan bahwa seluruh tubuh wanita aurat. Itu mazhab Syafi'i. Yang dilarang jangan telanjang, maka justru tidak sedikit dari wanita-wanita tidak lebih santun, tidak lebih sopan daripada laki-laki. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, berkenaan dengan ini khususnya kita harus tahu bahwa wanita tidak menutup aurat berarti memfasilitasi orang lain berbuat zina. Dia berbuat kekejian dan mengajak orang lain berbuat keji.
sungguh merupakan kemaksiatan. Mari kita sadari bersama. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata dayyus, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang julukannya dayyus. Siapa dayyus itu? Manhum ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yuqirrul khubsa fi ahlihi, orang yang mendiamkan terjadinya kemaksiatan, kekejian di dalam keluarganya. Kalau saya berikan contoh tadi tentang wanita tidak menutup aurat, setiap kita mungkin punya ibu, pasti punya ibu. Setiap kita pasti punya istri, atau mungkin ada yang tidak punya istri tapi beristri, yang punya istri, yang punya anak perempuan, yang punya kakak perempuan, atau punya adik perempuan, atau punya bibi, semua mereka adalah perempuan. Kalau seandainya mereka itu di bawah pengawasan kita sebagai laki-laki, tidak kita suruh untuk menutup aurat, bahkan dia keluyuran, berparfum, bersolek, berhias, lalu mengundang kaum laki-laki menaksir dengan cara yang tidak halal, maka dosanya adalah akan berlipat datang kepada laki-laki pemimpin keluarga yang membiarkannya. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Jumatin rahmati Allah SWT, itu adalah satu contoh. Belum lagi misalnya riba. Kata Allah haram riba itu, malah dikerjakan. Tidak sedikit dari kaum muslimin yang mendapatkan untung dan hidup serta penghidupannya dari hasil bunga riba deposito yang dia simpan di bank, padahal itu adalah haram. Berapa banyak kaum muslimin yang terjerat dengan dunia rentenir. Dia pinjam 1 juta harus kembali 1.200.000, 1.100.000 per bulan. Jamaah Jumat, itu adalah haram. Tetapi ternyata tidak sedikit kaum muslimin yang terjerat dengan itu. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, bahwa kita hendaknya mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Buktinya harusnya dikerjakan, tidak dikerjakan. Takwa artinya adalah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Buktinya yang dilarang malah dikerjakan. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita mendengar kalimat ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah sepanjang tahun, tidak kurang dari 50 kali Jumat. Kalau khatib berkhutbah ittaqullah, maka 50 kali perintah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala lewat telinga kita. Tetapi mana hasilnya? Setiap kita hendaknya menghisab diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahudahu wa walah. Wa ba'du, dalam khutbah yang kedua, saya ingin merangsang setiap kita untuk menabung dan berinvestasi di masa setelah kita mati. Semua kita akan mati, dan jika kita mati terputus, kita tidak bisa beramal soleh lagi, kita tidak bisa berharap pulang kembali ke kehidupan dunia ini. Sudah hidup hanya satu kali. Karena itu saya ingatkan, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Kata beliau, inna mimma yalhaqul mu'min min ba'di min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Rasul, di antara amalan yang kebaikannya, pahalanya akan selalu datang sampai kepada dia walaupun dia sudah mati, adalah sebagai berikut. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, perhatikan baik-baik. Ini adalah tabungan masa depan kita. Kalau kita ingin beruntung setelah kita mati, tetap mendapatkan transfer pahala kebajikan dari apa yang kita sudah lakukan di dunia, ingat hadis ini. Kata Rasulullah SAW adalah yang pertama, ilman.
ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang dia ajarkan ilmu itu dan dia sebar di dunia ini, di halayak kaum muslimin. Jadi kalau kita punya ilmu apa saja, terutama Al-Quran, maka jangan bakhil ajarkan. Kedua, waladan sholihan tarokahu, anak yang soleh yang dia tinggalkan, dia mati, anaknya yang kemudian dia tinggalkan, tapi anaknya soleh. Anak soleh ini akan bermanfaat bagi dia setelah dia mati. Tiga, au mushafan warrasahu, mushaf Al-Quran yang diwariskan setelah kita mati. Hendaknya setiap kita, orang sekalian, di antara amal soleh adalah beli mushaf lalu taruh di masjid. Mudah-mudahan orang membaca, dia akan bermanfaat pada kita setelah kita mati. Berikutnya, au masjidan banahu, juga berkaitan dengan masjid ini. Atau dia membangun masjid. Kita sekarang sedang membangun masjid. Kalau kita ikut serta membangun masjid ini, memakmurkan masjid ini, maka jika kita sudah mati, pahalanya akan tetap selalu mengalir. Maka berlomba-lombalah dengan apa yang kita bisa. Mungkin dengan semennya, mungkin dengan materialnya, mungkin dengan apanya, agar masjid ini segera terwujud dan menjadi fasilitas ibadah bagi orang-orang muslim. Berikutnya, au baitan libnis sabili banahu, atau rumah khusus dibangun untuk ibnus sabil. Musafir datang dari jauh, kehabisan ongkos, betul-betul fisabilillah, orangnya baik, orangnya soleh, tapi dia kekurangan ongkos, kehabisan bekal, dipersilahkan untuk nginap di rumah yang kita bangunkan, maka pahalanya akan sampai terus kepada kita setelah kita mati. Atau berikutnya adalah au nahron ajrahu, kalau kita sedang musim panas, kalau kita punya uang, bangunkan orang sumur sehingga mereka bisa menikmati air, maka mengalirkan air untuk kebutuhan orang, itu juga adalah amal soleh yang akan mengalir pada kita setelah kita mati. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi, atau sedekah yang kita keluarkan dari dompet kita ketika kita masih sehat, masih hidup, dia keluarkan sedekah jariah berupa wakaf, maka dia pun akan menjadi menyusul dia padahal dia sudah berada di kuburan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan usia kita bisa kita manfaatkan untuk sesuatu yang membuat kita untung di sisi Allah SWT. Karena itu bergegaslah menggunakan hidup dan sehat ini untuk mengabdi beribadah pada Allah, yang Allah tidak pernah hitung terhadap kita apa yang sudah Allah beri pada kita. Bahkan Allah akan memberi lagi yang lebih banyak jika kita taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa pada Allah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzubika minal bala wal waba wal ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.